Selamat malam, selamat berbahagia Sobat KR53, Kicau Rakyat 53, salah satu media komunitas yang menyuarakan mereka-mereka yang tidak tersuarakan ya. Jumpa lagi malam hari ini bersama Ana pastinya di KR53 Broadcast yang kita masih ini ya, beberapa minggu ini kita masih concern untuk fokus pada tema-tema pertanian karena kebetulan kita memang ingin mencari tahu persoalan-persoalan apa saja sih yang dialami oleh para petani yang ada di Indonesia ya. Jadi mereka ini kan boleh dibilang pahlawan pangan ya, yang memenuhi kebutuhan pangan kita sehari-hari tanpa adanya apa namanya upaya-upaya yang mereka lakukan mungkin kita bisa kelaparan ya. Nah, oleh sebab itu, salah satu tema yang kita bahas malam hari ini yaitu terkait dengan petani yang tanggap terhadap perubahan iklim. Nah, Ana tidak sendiri, sudah ada tamu dari Indramayu ya. Ada Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini dari Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim. Langsung aja kita sapa dulu. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam, Mbak. Iya. Pak Yusuf, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya. Kabarnya Iya, memang harusnya kita siaran tadi siang, Pak ya, karena memang ada eh, apa namanya gangguan teknis yang agak rumit ini ya. Akhirnya baru malam hari ini ya, akhirnya bisa bisa bersuara gitu ya. Pak Yusuf sendiri, Halo, gimana, Mbak? Halo, halo, halo. Ya, iya, suaranya. Nah, ya. halo, bisa Halo, mendengar ya. saya? Bisa, Mbak. Oke, Ya. Pak Yusuf bisa cerita mulai mengajak atau mulai bertani, kemudian mulai bergabung dengan PPTPI ini mulai kapan, Pak? Saya mulai bergabung di P2TP itu tahun 2011, Mbak. 2011 2000. ya, berarti sudah 12 tahun ya, Pak? Lama ya? Lumayan. Iya, iya. Ya, mungkin kita 2000, sapa dulu. Ya, mungkin mulai bisa saya bercerita tentang pengalaman, Mbak. Langsung, iya apa boleh, boleh, gimana? boleh. Mungkin Kalau dari awal Pak Yusuf bisa cerita awal mulanya kok bisa bergabung dalam P2TP itu gimana ceritanya, Pak Yusuf? Awalnya gini, Mbak. Ya dulu juga kita kan P2 TPI, kita juga udah ikut belajar di SLPHT dan SL pemulihan tanaman. Nah, Mhm. di tahun 2003 saya mulai di SL pemulihan tanaman itu, Mbak. Nah, dengan Mhm. berjalannya waktu menyilangkan benih, istilah mencari varietas yang cocok di lahan kita. Nah, pas di tahun 2011, padahal sih dari tahun 2010 akhir kalau salah itu kita udah mulai belajar tapi sempat sempat terhenti istilahnya. Dulu itu namanya bukan P2TPI, dulu itu namanya IPPHTI, Mbak, dulu sebelum menjadi P2TPI atau PPTPI ini. Ya perjalanannya panjang sih. Namanya Mhm. aja udah 3 kali ganti nama itu, Mbak, kasarnya. Nama Kalau pertama, IPPHTI itu yang pengendalian hama terpadu itu ya? nah di situ Oh iya nah, iya. Heeh. saya juga tadinya sih saya mulai terjun tani, mulai belajar nanam sawah sendiri, ngurusin sawah sendiri, jadi tahun 2003 akhir itu, Mbak, istilahnya Mhm. di Gado. Nah, di situ saya mulai ikut SLPAT juga pas tinggal terakhirnya disambung dengan SL pemulihan tanaman. Mhm. Nah, setelah berjalan waktu istilahnya kita selama terus saya itu aktif di pemulihan itu terus saya kembangkan pas kebetulan ya di tahun 2010 2011 itu ada yaitu Repository Unita istilahnya ngajak istilahnya petani dengan Profesor Christopher almarhum dari Belanda, ahli agrometodologi dari Belanda. Nah, dulu kita dibentuk itu
Sebenarnya awalnya tadi di P2 apa IPHTI, nah di sempat terhenti, kita berjalan berapa Mhm. bulan, nah kita lanjut lagi di tahun 2011 itu. Nah, di situ kita dibentuk namanya bukan FPP lagi. Coba kita kata profesornya itu coba seakan-akan kita ini jadikan klub kayak sepak bola. Namanya dulu KPCH, Klub Pengukur Curah Hujan itu, Mbak. Kita terus berjalan, istilahnya ya tadinya juga sama. Namanya kita petani kok suruh nyatet tiap pagi ke sawah, tiap hujan ke sawah, bawa buku Mhm. istilahnya. Nah, istilahnya kan untuk apa? Kita kan petani udah repot istilahnya kan kita kerjaan kita itu nyangkul, kenapa suruh nulis, suruh mencatat, kan gitu. Awalnya itu. Nah, Heeh. terus berjalan dengan kita istilahnya tiap hujan kita catat, istilahnya di lokasi itu ada apa aja istilahnya kita catat. Nah, di situlah makanya jadi petani peneliti yang disebut petani peneliti yaitu karena istilahnya kerjaan itu kan sebenarnya kerjaan mahasiswa atau kerjaan pelajar, tapi ini kan dilakukan sama petani. Nah, di situ. Mhm. Nah, setelah berjalan waktu sekian lama istilahnya, Mbak, ternyata ya tadinya sih untuk apa? Buku besar nih, satu contoh kayak ini bukunya, Mbak. Saya udah habis 2 buku nih, Mbak. 2 buku. Ini buku besarnya, ini primbon kita petani. Ternyata setelah berjalannya waktu lama, ternyata buku ini istilahnya, buku besar ini jadi manfaat untuk kita petani. Yaitu yang disebut dari petani peneliti itu karena ada catatan, bukan istilahnya bukan kira-kira. Jadi kita itu istilahnya benar-benar real yang kita lakukan istilahnya yang kita cat di sawah itu sesuai istilahnya sesuai apa yang ada di lahan, sesuai dengan kalau curah hujan berapa kita catat. Nah, dampak dari perubahan hujan itu apa? Nah, hama dan penyakitnya setelah hujan itu apa? Nah, di situ makanya dijadikan kita. Nah, istilahnya di buku kita itu semua tercatat. Nah, setelah tercatat istilahnya kita tiap bulan melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi itu kita bahas istilahnya apa sebenarnya kan dari berbagai istilahnya kode stasiun, berbagai wilayah di satu Indramayu, kita ngumpul itu Mhm. ya kita bahas problem apa di situ, Mbak. Nah, ternyata istilahnya karena kita ada nanam padi juga karena ada istilahnya ada perjalanannya. Kalau dulu sebelum ikut di apa perkumpulan petani tanggap perubahan iklim, ya kita ya nanam padi, istilahnya nyangkul ya nyangkul, istilahnya nyemprot yang semprot, istilahnya kan nggak tahu istilahnya kan gitu mbak, nggak ada pengamatan. Jadi istilahnya kadang-kadang setelah kita catat, kita tulis di buku, ternyata istilahnya mbak kadang-kadang kok air banyak, istilahnya nggak kurang, istilahnya cuaca ini bagus nggak kurang air, tapi kok ternyata produksinya kok menurun kan gitu. Nah itu dari hasil itu kita evaluasi. Nah ternyata istilahnya begitu hasil menurun itu di lapangan itu banyak kendala-kendala itu mbak istilahnya. Memang di air nggak cukup, istilah cukup, tapi ternyata pas pada saat istilahnya padi mulai mekar, suhu naik 1 derajat itu mengurangi produksi sampai 10%. Nah, itu kan itu. Pas di saat di suhu malam hari itu kan biasanya selama 34 derajat naik 35 derajat pas pada saat padi mulai pengisian masak susu itu bisa mengurangi produksi 10%. Kadang padahal pertumbuhan tanaman bagus, tapi ternyata ada kenaikan istilahnya suhu di malam hari istilahnya. Nah itu, dan itu juga sebelumnya kita dari Profesor Kis itu almarhum itu kita tuh setiap hujan kita catat, penguapannya kita catat, istilahnya kan gitu. Untuk apa sih kasarnya? Tadi awal-awalnya sih ini bikin pusing kita petani aja gitu. Buat apa kita nyatetin hujan, penguapan dan segala macam kan? Kita di TOT itu ternyata begitu istilahnya kita tanyakan ke ahlinya ke profesor, ternyata itu penguapan juga itu ada istilahnya ada manfaatnya karena apa? Pengaruh sama tanaman. Kalau kita baru nanam istilahnya, begitu habis hujan, istilahnya ntar apa beberapa hari nggak hujan sedangkan tanaman masih kecil istilahnya kan ada penguapan sedangkan penguapannya kalau di musim penghujan itu 3 sampai 7 istilahnya penguapannya dalam 1 hari. Nah, apalagi kalau di musim panas kan bisa lebih. Nah, di situ. Nah, makanya di situ kita tahu, Mbak, perjalanan. Nah, itu untuk antisipasinya sedangkan kita tiap tiap berapa bulan sekali kita itu didapat skenario musiman. Nah, di skenario musiman itu
karena kita sudah belajar, sudah kita tahu istilahnya kan semua kayak dikirim dari almarhum dulu itu Profesor Christopher itu istilahnya suhu apa skenario-nya tuh di atas normal atau di bawah normal, La Nina atau El Nino. Nah, di situ kita bisa untuk mengantisipasi jangan sampai gagal tanam, sampai gagal panen. Nah, kan gitu. Nah, Ya, sedangkan jadi ini Pak ya, jadi apa namanya, nulisnya tadi itu untuk mengamati kondisi sawah, kondisi air, kondisi suhu sampai detil gitu Pak ya. ekosistem yang ada di sawah itu Mbak kita catat istilahnya, Mhm. termasuk Ya, hama dan penyakit, musuh alami, umur tanaman, tinggi tanaman, jumlah anakan, sampai kasarnya sampai anakan produktif, sampai terakhir itu kita catat semua Mbak. anak kuliah Termasuk kalah ini Pak ya, catatannya ya. kita petani kok suruh nyatetin, makanya tadinya awalnya itu waduh bikin ribet aja rasanya gitu. Nah, itu ya dulunya sih masa kita suruh nyatetin tiap hujan ke sawah, nyatet, istilahnya bawa buku, gitu kan. Banyak yang nanya juga, kayak anak sekolahan aja katanya kan, kalau pagi-pagi ke sawah bawa buku, bawa pulpen kan gitu. Gitu, Mbak. Kalau ini Nah, Pak Yusuf, kalau ya, apa yang dialami Pak Yusuf dan teman-teman sebelum belajar tentang itu tadi ya, tentang apa namanya, belajar untuk membaca, menganalisa cuaca sebelum taham itu, apa yang terjadi dengan sawah dan pertanian di yang Pak Yusuf alami dan teman-teman? nah kalau sebelumnya ya tadi Mbak, kita istilahnya bukan berdasarkan pengamatan apa, istilahnya kita berdasarkan tangga sekitar, kasarnya gitu. Bukan jadi kita itu mau ambil tindakan maupun jadi kalau sebelahnya nyemprot ya udah kita ikut nyemprot kasarnya itu. Kalau sebelahnya istilahnya ada apa ya kita ikut karena itu pengamatan itu Mbak. Jadi kalau sama hujan di sekian, Jadi sedangkan lebih ke hujan angka ikut Pak. iya. Jadi yang jelas kalau sekarang aja sekarang ini saat ini sih ya tahunya petani, ini udah lama nggak hujan-hujan. Kan berapa harinya kan tidak tahu. Mbak, berapa hari hujan ini pada berapa hari-hari kering ini kan tidak tahu. Nah, kan gitu. Sedangkan kalau di kita yang di petani bumi kan tahu jumlah hari keringnya berapa. Nah, pada saat dapat skenario El Nino itu kita itu harus bisa antisipasi. Nah, di situ sebenarnya manfaatnya itu kita antisipasinya. Jangan sampai sekarang cuma El Nino kita kalau udah tahu Islam skenario El Nino berarti kita cari paritas yang umur pendek, jangan cari memaksakan paritas yang istilahnya produksi tinggi, umurnya panjang, kan ujung-ujungnya nggak panen, kan itu. Biarpun kasarnya kita produksinya nggak tinggi, tapi kan masih bisa panen. Karena apa? Ya faktor kekurangan air kan gitu, Mbak. Nah itu. Kadang-kadang kan namanya kalau Mhm. dulu mau El Nino mau musim kemarau mau apa ya tanam aja mau kita mau cari kebo tanam kebo aja maunya kan gitu. Ya, Ya, kalau panen bisa dibilang perubahan iklim ini berpengaruh Pak ya terhadap sektor pertanian ya dan hasil panen. pengaruh besar pengaruhnya Mbak. Karena di kita aja udah dirasakan itu udah berubah istilahnya. Musim ini udah berubah, udah bergeser gitu, Mbak. Gitu. Musimnya ini. Istilahnya kan musim hujan biasanya kalau Mhm. orang dulu udah kalau di bulan berberan istilahnya kan mulai September, Oktober, November, Desember itu udah kayaknya udah berberan kata orang tua itu banyak hujan. Tapi nyatanya Heeh. kasarnya sekarang udah 9 dari Agustus sampai 9 ini ya nggak ada hujan kan gitu. Kan udah bergeser. Tapi kata orang tua dulu ya biasanya kalau di bulan-bulan ini kasarnya masih ada kan gitu. Mulai nah sekarang malah kalau dari skenario nya kita sampai akhir tahun bulan depan El Nino kan gitu. Nah, makanya Mhm. kita ya antisipasi setelah panen ini istilahnya kita harus mau tanam apa. Satu contoh ini Mbak di tangga desa di Desa Nunuk kan banyak di situ juga petani pengurus curah hujannya karena yang petani pengurus curah hujan tahu kondisi lanina istilahnya kemarau basah lah bahasanya. Kan ada petani lain yang kebiasaan setiap habis panen kedua dia biasa nanam semangka. Padahal sama teman-teman saya yang ikut di pengukuran petani curah hujan udah dikasih tahu jangan nanam semangka karena ini istilahnya bakalan banyak hujan. Nah, tapi karena petani itu kan belum belajar, ya dia masih memaksakan, Mbak. Ternyata benar, pas pada saat semangka mulai istilahnya buah, dihantam hujan. Nah, akhirnya kan tadi gagal panen, buang biaya, kan gitu. Nah, itu di situ. Padahal Mhm. kita yang tahu
Ini kan kita udah antisipasi, jangan nanam semangka karena banyak hujan, entarnya istilahnya bakal semangka ini kan kalau banyak hujan nggak cocok, Mbak. Pada Mhm mhm. busuk kan itu, kan gitu. Heeh. Ternyata Kalau ini Pak, Pak Yusuf, selama mempraktekkan apa namanya, apa istilahnya itu Pak, mengukur dan menganalisa, nah, ada nggak tantangan atau mungkin ada nggak, kendala-kendala yang dialami oleh Pak Yusuf dan teman-teman yang mempraktekkan itu? kendala di apanya nih, Mbak? Kendalanya itu apa? Dalam mengukur curah hujan, dalam menganalisa, dalam kegiatan-kegiatan, apa namanya, itu tadi Pak, mempraktekkan, mencatat, apa, itu ada nggak kendala-kendala? Mungkin ada, petani lain yang, "Oh, saya nggak setuju," atau gimana gitu, ada nggak Pak? Ya, awal-awal sih kendala, Mbak. Karena tadi kalau awal itu masa kita petani suruh nyatet, suruh gimana kan gitu. Awal itu. Tapi setelah kita udah kebiasaan, Mbak, kalau kita tidak mengukur, tidak mencatat, itu ya ngerasanya rugi. Kasarnya kita ya rugi, istilahnya kan kita tidak bisa ngamatin istilahnya kan. Jadi data kita itu kasarnya seakan-akan ya bolong gitu. Jadi pas Mhm pada saat mhm. kita bikin grafik atau bikin itu ya istilahnya kan putus dulu gitu. Nah, Mhm gitu. mhm. Nah, Pak, itu jadi itu. kalau semisal, Pak Yusuf bikin, catatan ya, catatan selama 1 tahun curah hujan, itu tidak bisa digunakan untuk tahun depan ya, Pak, ya? Ya, ya, ya nggak bisa sih, Mbak. Makanya tadi kita itu dapat skenario itu. Nah, di skenario itu apa istilahnya, isinya? Apa La Nina, Mhm. apa El Nino? Di situ kita bisa membuka buku ini, Mbak. Istilahnya kan bisa ngevaluasi. Istilahnya El Nino itu normal apa di atas normal. Nah, kalau di atas normal berarti Mhm. kita kan satu contoh sekarang mungkin di atas normal ini ininya El Nino-nya. Berarti kan biasanya normalnya istilahnya kan berapa hari keringnya itu nggak ada hujan sama 1 bulan atau 2 bulan. Kalau di atas kan berarti lebih di atas normal kan gitu. Nah itu kita jadi untuk evaluasi itu untuk antisipasinya gitu mbak. Atau lanina, cuma lanina di atas normal. Berarti kan biasanya di bulan Januari atau itu curah hujan itu istilahnya 100 atau 200, pasti di angkanya kan di atas itu mbak. Nah gitu. Nah di situ kita harus bisa antisipasinya. Kita untuk mengantisipasi atau menganalisisnya di situ. Jadinya itu. Oh berarti Mhm. kalau istilahnya kalau curah hujannya tinggi, berarti kita itu istilahnya harus ya ini cari paritasnya yang kuat dengan istilahnya tahan roboh, kuat dengan curah hujan yang tinggi istilahnya kan gitu. Atau unsur yang tinggi, nah di situ. Karena ya istilahnya apa? Karena ada catatan, ada bukunya ini, jadi setiap kita mau melakukan itu kita juga harus buka. Nah, di perjalanan iklim semua kan ada pemberitahuan dari pemerintah apa itu kan kita oh gini kan gitu. Nah, Jadi tidak sedangkan ada pilihan lain ya Pak Yusuf untuk petani itu harus belajar, harus, mencari cara, harus melakukan semuanya itu ya supaya bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Nggak bisa ya hanya asal aja gitu ya, nggak ada pilihan lain ya, harus mau belajar dan, nah, belajar iya, membuat skenario tadi itu Pak ya? iya, skenario itu dikirim dari Bu Yunita, Profesor Yunita dikirim dari Prof. Mmm. Walker sekarang juga. Nah, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, dikirim ke kita petani yang mengukur curah hujan. Tapi ya kalau dikirim ke petani yang biasa, ya dia bacanya apa? Karena dia tidak belajar itu, Mbak. Kan gitu. Gitu. Iya 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 iya. Kalau ini Pak, kalau terkait dengan, pemerintah lokal misalnya Dinas Pertanian atau juga apa ya, penyuluh pertanian mungkin, apakah mereka juga ikut mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di P2TPI ini? Kalau di pemerintahan Indramayu, Mbak, terus terang aja istilahnya, dia itu cuma bisa apa? Kalau kita datang cuman iya bagus, iya ini perlu di ini, cuman ya basa-basi aja untuk dukungannya itu nggak ada. Jadi malah mah menurut di dinas itu kita itu sebagai kayak menurut dia itu kita jadikan saingannya gitu. Jadi bukannya kita ini dirangkul, malah jadi jadikan kayak saingan istilahnya gitu di pemerintahan Indramayu. Karena kita udah ngadep ke dinas itu dari tahun istilahnya 2000 berapa itu mah kita sering ngadep, Mhm. sering promosikan ya, tapi nggak ada tanggapan. Cuman bilang pernah kita ikut apa lomba tingkat provinsi apa tingkat kabupaten itu. Kita juara satu. Mhm. Ya istilahnya Mhm. monitoring cek ke survei lapangan dia istilahnya nyanjung. Ini
kasarnya kegiatan yang langka, sampai ada termasuk kayak dari dosen apa rektor dari Unwir, dia baca. Ada media juga. Ini seolah-olah kita ini kayak mutiara kata itu, yang terpendam, yang di dalam lumpur. Sampai dia Disanjung-sanjung gitu Pak ya, jadi untuk nama menyanjung, baik kota. ya, sampai dia bilang ini jangankan jadi juara juga akan saya fasilitasi. Tapi begitu selesai kegiatannya, programnya, ya udah Pak, nggak ada tindak lanjutnya. Kenapa nggak ditagih Pak itu tadi janjinya? Kata kata teman-teman sih, kita itu ke dinas udah sopan, cuman udah sopan santun misalnya. Cuman sopannya aja, santunnya yang belum katanya. Kita itu ngadep itu juga ditangkap dengan sopan, santunnya belum gitu. Heeh. Tapi Kalau mereka ini, juga kalau seandainya iya, seandainya ini ada pemerintah Indramayu di tempatnya Bapak ini lagi mendengarkan, kira-kira, pesan apa sih yang ingin disampaikan nih? Karena kita kan ingin bersuara nih, dari teman-teman P2TPI apa ini yang ingin diharapkan, pemerintah itu merespon atau, mendukung seperti apa? Dukungan seperti apa yang Pak Yusuf dan teman-teman harapkan? ya yang saya harapkan ya itu pembelajaran kita itu bisa dikembangkan itu Mbak. Jadi diadopsi sama pemerintah, istilahnya kan dirangkul kita, istilahnya pemerintah itu mengadakan kegiatan istilahnya yang mandu kita-kita dari P2TPI, pembelajarannya gitu Mbak. Caranya apanya itu. Tapi sebelumnya juga Mbak, itu sebenarnya kayak termasuk POPT, PPL istilahnya. Ya penyuluh itu sebetulnya kan. Pernah di TOT Mhm, juga sama Profesor Swalker dan tempatnya juga di kantor BPP. Tapi ya tetap nggak nggak ada hasil, iya beda kan beda ini. Itu. beda Jadi dia kepentingan. Iya, kalau ini ya, jadi itu tadi ya, harapannya pemerintah, Indramayu yang mendengar itu nggak hanya, apa namanya, disanjung-sanjung pas ada event ya, tapi aksinya iya, nol gitu Pak ya. no. Nah, Iya, tapi kalau ini Pak, apa namanya, untuk menjadi petani yang tanggap perubahan iklim, yang bisa melakukan, kegiatan seperti yang Pak Yusuf lakukan ya, kira-kira hmm, untuk peralatan apa saja sih yang dibutuhkan, Pak Yusuf? Barangkali ada petani-petani lain nih yang mendengarkan yang pastinya juga mengalami, persoalan yang sama ketika ada perubahan iklim yang semakin lama semakin tidak menentu. Kira-kira untuk menjadi petani yang tanggap terhadap perubahan iklim ini alat-alat apa saja yang dibutuhkan? sebenarnya alatnya sederhana itu Mbak. Itu kalau di kita namanya omplong. Itu ya yang bisa dibikin dari aluminium atau dari paralon sederhana istilahnya. Mhm. Cuman ukurannya kan emang udah standarisasi sama Profesor Kis dan itu juga udah pernah dikalibrasi dengan BMKG sama hasilnya Mbak. Dengan ombrometer itu ya kan sama istilahnya. Iya, Hmm. Namanya omplong Mbak. Itu lah istilahnya paling 100.000 Mbak Mulan. Cuman omplong sama tiang. Tiang itu istilahnya tingginya itu dari permukaan tanah itu 1,5 meter, Mbak. Nah, alatnya cuma itu, sama ya itu tadi penggaris, sama alat ukur ya itu mas setik atau apa, ya sama buku, udah buku besar dan buku kecil, termasuk ya ini buku debur ini Mbak. Debur itu untuk disimpan di rumah, buku kecil itu untuk pas pengamatan. Kita waktu mencatat di sawah itu bawahnya yaitu buku itu. halo? Halo? Ya, Iya iya, ini. heeh. Iya, Ya, maaf maaf ini, apa, sinyalnya agak hilang ini, bentar. Iya, jadi saya alatnya aku pernah, kemarin juga sempet ini Pak, sempet podcast-an sama Profesor Yunita juga ya, jadi ditunjukin tuh omplongnya yang, kayak dari apa ya, dari stainless atau dari apa itu Pak? Dari kalau awalnya Mbak, awalnya itu dari aluminium. aluminium ya? Heeh heeh. Karena kan tahan dengan karat. Nah, itu dibikin di tukang pengrajin panci atau pengrajin itu, Mbak. Iya Nah, iya. itu. Cuman pas kesininya itu pengrajinnya itu di kita itu banyak kan udah pada nggak ada, jadi kita coba pakai paralon. Ternyata di paralon itu yang 3 in itu sama diameternya. Nah itu.
Nah, itu untuk ya Terus sebenarnya ditutup apa itu bawahnya? Itu kan harus tertutup Pak ya? Kalau pakai paralon iya, bawahnya ditutup pakai apa? itu ada, Mbak. Entar nih, Oh saya ada. ambil dulu, Mbak. Ada contoh satu nih. Oke. Ya, buat teman-teman Sobat KR53 yang pingin tanya-tanya dengan Pak Yusuf, silakan ya, boleh langsung aja ketik di kolom komen. Nanti kita akan sampaikan supaya Pak Yusuf bisa berbagi pengalamannya dan teman-teman, terutama teman-teman petani ya, bisa mempraktekkan di rumah ya. Ya, silakan Pak Yusuf, boleh ditunjukin. Oh, tinggi ya. Ya, Oh, itu dari paralon Pak ya? ya ini dibikin dari pelabuhan, Mbak. Kebetulan juga kita sekarang itu ada pengembangan, ada klub satelit binaan PLTU, Mm-mm. PLTU Sumuradem istilahnya. Mm-mm. Nah, makanya ini ada tempelannya karena kemarin itu nah, ini Itu dibikin juga. itu tingginya berapa itu Pak? Apa ukuran tinggi paralonnya? Kalau nggak salah itu dari bawah ke sini itu 22 cm nggak salah itu. 22 cm. Diameternya tadi berapa Pak? Diameter paralonnya? Meternya ini 11, Mbak. 11 lebih 11 kalau nggak cm. salah. Iya, 11 Heeh. lebih. Cuma pralon yang 3 in. 3 in ya. Heeh. Jadi 22 cm paralon yang 3 in. Terus itu ada kayu apa Pak yang di belakang tadi itu? Ini untuk ininya, Mbak. Ini untuk di sawahnya ini. Ini kita bikin kalau makanya dibikin begini. Itu kalau habis hujan misalnya kita ukur taruh di sini kan biar rata, natak di sini. Heeh. Kita colok pakai Hmm. setik. Nah, setelah diukur berapa mili, Mm-mm. nah akhirnya kita buang. Kita tuang lagi, kita pasang lagi Hmm. ya. Itu tiap lagi kalau hujan itu, Mbak. Ya, kalau nggak Itu hujan sih ya kayu nggak kayunya berapa kayunya, meter itu Pak? 1 meter? kayunya itu Mbak, ini ukurannya ini dari Tingginya, permukaan tanah, tingginya. itu 1,5 meter. Dari permukaan Hmm. masuk ke tanahnya sih terserah berapa aja. Yang Mhm penting mhm. meter itu dari permukaan tanah. Mhm mhm. Jadi alatnya cuman itu aja, Pak, atau ada alat-alat lain? Ya udah ini aja sama ya ini. Kalau di perangkap hujannya cuman omplong sama kayu ini, tiang ini. Nah, ya alat-alat Oh. lainnya buku, pulpen, dan penggaris. Oh, sebenarnya alatnya ini juga agak mahal ya, artinya setiap petani bisa lah ya kalau mengusahakan sendiri daripada nunggu pemerintah kelamaan ya, keburu nggak panen-panen. Petani yang mungkin minat istilahnya atau yang pengen belajar bisa dipesan dulu dari P2TPI, ntar kesananya bisa di ini sendiri kan gitu. Oh, iya 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 iya, heeh heeh heeh. Jadi, sebenarnya alat-alatnya cukup simpel, Pak, ya, lebih lebih kepada, kemauannya dulu yang harus ada nih, Pak, ya, kalau mau menjadi petani yang tanggap, terhadap perubahan iklim. Iya, ya itu Mbak, karena jadi petani pengukur curah hujan itu nggak bisa 1 bulan, 2 bulan, misalnya kita belum tahu apa sih manfaatnya. Minimal ya 1 tahun lebih lah, 1 tahun sampai 2 tahun baru di buku kita itu bisa ada ketahuan bahwa selama bermanfaat untuk kita atau berguna untuk kita. Kalau cuma satu Mhm. bulan, 2 bulan, nggak bisa apa, Masih bisa belum nggak terasa ya hasilnya? bisa kita nggak bisa untuk mengantisipasi atau mengadaptasi kan ya nggak bisa istilahnya gitu. Ya Oh, jadi minimal belum dua bisa, Pak, empat ya? ya minimal 4 musim. Jadi kita bisa membandingkan istilahnya MT1 yang sekarang bisa MT1 yang kedua. Kita bandingkan hasil panennya berapa. Nah, di situ kan ada perjalanan kita nanam padi itu ada halangan apa aja, gangguan apa aja, istilahnya kan curah hujannya berapa, istilahnya gitu. Nah, jadi tahu dan hama penyakitnya apa. Nah, di situ. Nah, dan dia musim gaduhnya sama, kita bandingkan lagi. Musim gaduh yang tahun istilahnya tahun 2023 dengan tahun 2024 entarnya kan gitu. Mhm Gimana mhm istilahnya kan. mhm. Kadang-kadang kita petani kan tahunya, kita ini istilahnya mah hasilnya sedikit, lihat. Nah, tapi kan nggak tahu penyebabnya apa. Tahunya kadang-kadang penyebabnya cuma hama tikus saja atau apa kan. Tapi kalau kita catat, ternyata di situ kan ada, Pak. Setiap kita habis ukur hujan, kita ukur ketinggian air, kita hitung jumlah anakan, istilahnya. Kita lihat mutu alaminya ada enggak, hama penyakitnya apa, kan gitu.
Nah, di situ kan kita catat, ntar sama kan musim berikutnya ya kita catatnya itu untuk dibandingkan. Oh ternyata waktu ini selama produksinya menurun karena di lapangan itu gangguannya ini istilahnya kan gitu. Oh, ternyata yang sekarang Mm-mm. kelihatannya istilahnya kurangan air, tapi ternyata hama penyakitnya nggak ada dan suhu di malam hari itu berapa. Termasuk ini Mbak, ini di ujung ini Mbak ada ini. Ini di Apa ujung itu? kayu ini kan suhu apa Suhu ruangan. termometer ya termometer untuk Hmm. kelembaban dan suhu. Jadi kita di sini Mm-mm. juga tahu ya, kalau kelembabannya biasanya ini kelembabannya itu 80 biasanya hujan. Kalau dari hasil analisa Pak Yusuf ya selama beberapa tahun, hasil evaluasi dan perkiraannya itu sebenarnya berapa persen akuratnya Pak? Ketepatannya benar-benar bisa diantisipasi itu. Ya, ya tapi ya sebenarnya petani kan selalu belajar, tapi karena dari kegagalan itu biasanya kita bisa antisipasi, Mbak. Bagus terus kita nggak tahu antisipasinya. Nah, pas pada saat istilahnya mungkin produksi menurun atau ada serangan apa, nah di situ kita jadi bisa dijadikan pengalaman atau untuk antisipasi. Satu contoh saya biasanya kan tanamnya tabela, Mbak. Kalau Apa sebelumnya Pak? waktu sebelum tanam tanam benih langsung itu, Mbak. Oh iya. Heeh. Tanam saya kan selalu tanamnya tabela, beda dengan teman-teman. Saya itu jadi petani itu petani yang beda dengan petani yang lain. Saya itu ya istilahnya kalau yang lain mau biasa istilah monoton itu aja. Kalau saya kan selalu eksperimen. Istilahnya, saya coba-coba Ini kan ya, gitu. cari Heeh. kreatif sendiri ya. Ya. Dan saya tabela aja dari tabela yang narik pakai alat dari perusahaan dulu sampai ditabur aja masih gagal. Oh gimana caranya kan gitu Mbak. Gagal istilahnya kan, Heeh. oh gagal kan cari supaya gak gagal itu dengan cara apa kan gitu. Terus jangan namanya petani kan selalu belajar ya, belajarnya itu dari kegagalan. Kalau dari Heeh. keberhasilan ya cara belajar biasanya oh terlena istilahnya itu. Tapi kalau dari Heeh. kegagalan itu kita untuk antisipasinya itu. Nah, Heeh. satu Heeh. contoh kayak ini penggarap batang, Mbak. Saya kan sebelum ikut ini karena ikut ikut istilahnya ikut petani lain lah, tanam-tanam. Ternyata kan di situ pas pada saat istilahnya pas pada saat pada umur 60 sampai 65 kalau pas pada saat mulai selama terang bulan biarpun diantisipasi dengan pestisida tetap banyak istilahnya beluk yang putih Mbak kena pengerek batang itu. Nah, Itu saya ya hama ya Pak. sama masuk itu Mbak pengerek batang. Nah di situ saya belajar oh pas pada saat saya berhasil istilahnya musim berikutnya itu ternyata kan karena kita ada catatan kita hitung Mbak. Oh berarti saya itu yang kemarin istilahnya banyak yang hampa, istilahnya banyak yang kena pengerat batang, saya tanamnya itu di sini. Berarti kalau saya geser lagi supaya jangan pas padi mekar itu istilahnya jangan sampai terang bulan, akhirnya kan saya bergeser Mbak di tanggal Jawanya itu. Mhm. Itu bisa itu ya akurat tuh Mbak. Biarpun saya sering kejadian, saya itu dari tahun 2003 sampai sekarang itu Pak tidak pernah menggunakan pestisida. Namanya nyemprot bahan kimia saya nggak pernah. Tapi Mhm. alhamdulillah kalau di hama, saya hama lainnya, mungkin hama wereng atau pengerek batang, saya masih bisa ngindar. Saya nggak pernah istilahnya berpikir gagal karena itu, kan gitu. Nggak pernah. Tapi kalau petani lain, kalau ada wereng, udah kayaknya itu udah panik banget tuh, Mbak. Cari pestisida apa yang ampuh, istilahnya gitu. Nah, kalau saya Mhm. nggak Mhm. pernah, Mbak. Karena saya tadi belajar dari SLPHT juga, istilahnya kan gitu. Dan kita juga belajar tentang pemuliaan, dan juga kita disambung dengan pengukuran curah hujan. Dan saya sering membuktikan setiap istilahnya mah udah berapa kali lagi terjadi ledakan hama wereng kalau di Mhm. sekitarnya itu Mbak, kering semua karena dia malah makin sering menggunakan pestisida malah cepat untuk keringnya. Saya yang tidak pernah disemprot, alhamdulillah cuman ada spot-spot kadang-kadang istilahnya ya istilahnya orang itu pas disemprot kepindah ke saya balik lagi ke sana lagi gitu. Kita udah Iya. bisa membuktikan. Iya, jadi ini Pak ya, ada perbedaan ketika walaupun sama-sama mempraktekkan itu tadi ya, analisa curah hujan atau istilahnya membaca apa namanya skenario hujan. Nah, ketika mereka tidak atau masih menggunakan produk-produk yang berbahan kimia,
itu akan beda hasilnya Pak ya dengan mereka yang praktek dengan pertanian organik atau pertanian alami atau yang pertanian ramah lingkungan ya. Ya. Kalau saya gini Mbak, kalau di segi produksi, mungkin petani yang konvensional istilahnya banyak hitungan hasilnya. Tapi kalau di saya hitungannya gini, banyak juga buat apa kalau dikembalikan lagi untuk modal. Saya itu sekarang berpikirnya situ, saya nggak istilah kalau orang dagang, biarpun sedikit tapi udah untung daripada banyak nggak untung gitu. Itu saya Oh prinsip ini saya Pak dari ya, petani yang konvensional itu walaupun hasilnya besar, biaya produksinya juga mahal gitu Pak ya. mahal, Mbak. Mahal. Iya, iya, Hitung-hitungannya iya. dalam 100 bat per 100 bata lah di petani sini kan banyak kan istilahnya kan jarang yang hektar-hektaran istilahnya itu. Dalam per 100 bata, mungkin kalau yang petani konvensional dapat 1 ton lebih. Saya cuma dapat 8 kintal. Yaitu ya kalau hitung-hitungan untungnya, Pak, sebanyakan saya lebihnya itu. Memang banyak dia katanya sampai 12 kintal, 13 kintal banyaknya. Tapi kalau dia dipotong biaya produksi, ya dia sisanya sedikit. Itu. Cuman karena petani mindsetnya itu yang penting dapat banyak. Untungnya sih sedikit juga nggak masalah, yang begitu panen dapatnya banyak gitu. Gitu. Ya. Karena sering sering saya apa pelajari atau sering saya lakukan itu keseringannya begitu Mbak. Mungkin padi saya sih mungkin ya dibanding dengan petani yang konvensional yang jor-joran kimia, jor-joran pupuk kimia, ya dia melihat pertumbuhannya bagus istilahnya. Tapi kalau di segi hasil ya tetap saya berani taruhan masih banyak saya dari segi hasil saya. Dan di kita sendiri di petani pengukur curah hujan sering bahkan ada petani yang istilahnya biarpun kita sama di petani curah hujan juga ada yang petani itu dengan masih apa perlakuannya masih sama seperti nggak berubah gitu ya, masih jor-joran kimia gitu. Nah, itu pernah dibandingkan dengan saya petani alami dengan teman saya apa banyaknya banyak Pak. Dia dalam 107 bulan dapatnya itu kalau nggak salah 21 kintal, 2 ton 1 Hmm, kintal. Saya iya, 100 baht cuma 8 kintal. Selisihnya jauh itu ya dia sebegitu selisihnya. ya, enggak segitu banyaknya Heeh. dipotong dengan biaya lebihnya itu ya lebih dia itu cuma 500.000 Mbak. Itu juga padahal makan hitung semua sama-sama dihitung. Padahal Iya, saya kan enggak itu ya dihitung aja katanya. Nah, tapi ya itu segitu iya, iya. banyaknya cuman cuman 500.000 istilahnya. Iya, iya, iya. Iya Pak Yusuf, seru sekali ngobrolnya tapi kita udah lebih dari 30 menit ini ya. Nggak terasa nih ya. Ya, seru sekali dan, seandainya ada, teman-teman petani yang ingin bertanya-tanya langsung, dengan Pak Yusuf bisa langsung tanya ada alamat, apa namanya, media sosial, Facebook atau Instagram? Saya di Facebook ada juga nggak pernah ini sih Mbak, nggak pernah digunakan, cuma lihat-lihat aja. Ya paling di WA aja itu Mbak. Kalau Oh, iya, WA. iya. Jadi boleh ya kalau Iya. ada petani yang ingin tanya-tanya ke Pak Yusuf, boleh? Boleh, boleh. Heeh. Saya Iya, berbagi pengalaman. Kita bukan ngajarin Mbak ya. Kita cuma berbagi iya. pengalaman. Baik, nanti kalau seandainya ada petani yang, tanya ke kita boleh ya ngasihkan nomornya Pak Yusuf ya? Boleh Mbak, boleh. Heeh. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk bincang-bincangnya malam hari ini, sangat banyak, informasi dan juga pengetahuan ya yang kita peroleh dari, pengalaman Pak Yusuf. Semoga ini nanti tentunya bisa bermanfaat ya buat petani-petani kita supaya tidak gagal panen, supaya tidak merugi, dan supaya lebih tangguh ya dalam mengelola, lahan-lahan sawahnya. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya dan bincang-bincangnya. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi ya dengan tema-tema yang lain. Iya Mbak. Ya, Heeh. kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.